warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Wahyu Utami. Saya guru UPTD SD Negeri Macaja 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi cahaya dan sifatnya pada kelas 5 fase C semester 1 dalam ruang lingkup Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Macaja 1. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terlebih dahulu, marilah kita mengawalinya dengan doa. Silakan, pimpin Mbak Saskia berdoanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mati semangat.
Ibu mengharapkan bisa membuktikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, tentang cahaya dan sifatnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, Ibu punya pertanyaan. Kalian bisa menjawab dengan mengajukan tangan. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, coba sebutkan benda-benda yang menghasilkan cahaya itu apa saja? Ya, bahasa siapa? Lampu senter. Lampu senter, lagi. Cahaya matahari. Cahaya matahari, lagi. Apa yang bisa menghasilkan cahaya? Apa? Api. Dan yang kedua yaitu, apakah kita bisa melihat jika tidak ada cahaya? Pak Yuli? Tidak bisa. Kenapa? Membutuhkan cahaya. Karena orang melihat membutuhkan cahaya. Betul. Berarti kalau tidak ada cahaya, Tidak bisa melihat. tidak bisa melihat. Yang ketiga, jika tubuh kita terkena cahaya matahari, apakah akan terbentuk bayang-bayang? Tidak bisa. Iya. Nah, selanjutnya sifat-sifat cahaya. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti air, udara, dan benda padat lainnya. Matahari itu bukan satu-satunya sumber cahaya, bukan. Tapi matahari itu adalah sumber cahaya terbesar di bumi, tapi ada lagi sumber cahaya lainnya seperti api, terus lampu, ya, itu cahaya ya. Nah, selain itu, cahaya itu mempunyai sifat-sifatnya seperti apa, Bu? 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya menembus benda, maksudnya ini ya, benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Seperti apa penjelasannya sifat-sifat cahaya itu? Ibu punya penjelasannya seperti ini. Cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya berarti cahaya merambat atau bergerak lurus. Contohnya cahaya matahari yang masuk dari luar ke dalam ruangan. Contohnya seperti ini. Cahaya matahari ketika siang hari bisa masuk ke dalam ruangan itu. Kenapa, Bu? Karena cahayanya merambat lurus. Pernah enggak kejadian di rumahnya? Pernah ya. Kemudian lihat cahaya matahari. Kalau pagi, ya misalnya kalau pagi kan terlihat itu cahaya dari timur ya. Bersinar ya. Ini berarti cahayanya merambat lurus. Kemudian pada malam hari, orang yang mengendarai sepeda motor itu kan ada lampunya di depan. Ya, beda ya. Lampunya itu merambat lurus ke depan apa tidak? Kemudian kalau kita jalan-jalan di luar gelap bawah senter, kemudian disentuh semua tempat-tempat gelapnya itu terlihat merambat lurus apa tidak? Lurus ya. Itulah contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cahaya merambat lurus. Nah, yang kedua, penjelasan kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Kemudian yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya ini, ya, cahaya menembus benda bening atau benda beningnya itu disebut juga dengan transparan. Transparan itu artinya bening atau bisa dilihat. Oleh karena itu kita bisa melihat jelas benda-benda jika cahaya
maka cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil akan terlihat patah jika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Terus yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Artinya, ya, cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan atau lempeng CD. Jika cahaya yang menembus prisma atau lempeng CD, maka cahaya itu akan dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Siapa yang tahu warna pelangi? Apa? Biru. Terus lagi? Merah. Merah. Kuning. Kuning. Pidal. Jingga. Jingga. Ungu. Gila. Gila. Kalau disingkat itu biasanya warna pelangi itu singkatannya seperti apa? Keju. Merah. Jingga. Ungu. Bagus. Hibinium ya. Contohnya ini. Jika kita bermain gelembung ya. Kalau kamu dari sabun gelembung kemudian kamu tiup ya. Itu kan berbentuk apa? Terlihat warna-warni. Nah, untuk yang lempengan CD, contohnya seperti ini. Ibu punya lempengan CD. Ketika ibu arahkan ke cahaya, ya misalnya ini cahaya proyek, ini akan berbentuk apa? Terlihat pelanginya? Nah, ada 7 warna ya. Padahal ini warnanya putih. Tapi kalau dekatkan dengan cahaya, maka akan terlihat warna pelangi. Buktikan. Simak video berikut. Praktek yang pertama adalah praktek saya menggunakan lurus. Alat dan bahannya ada kardus kecil. Dirikan dengan bersama. Seperti itu videonya tadi, bagaimana cara kita membuktikan kalau sifat-sifat benda itu memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membuktikannya, ya, marilah kita membuat sebuah proyek yang nantinya akan kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Namun sebelumnya, kalian harus membentuk kelompok agar pekerjaan ini mudah dikerjakan dan lebih cepat selesainya. Di sini ibu tentukan kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya? Siap? Sebelumnya ibu mau tanya dulu. Alat dan bahannya coba mana? Untuk melakukan percobaan itu nanti hasil percobaannya kalian bisa jawab hasil praktikumnya lipas yaitu cahaya dan sifatnya. Ini pertanyaannya, kalian ini menjawabnya sesuai dengan hasil dari praktek ya atau proyek yang kalian kerjakan. Sekarang coba pihak ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan diambil
kan enggak cahayanya itu? Tembus. Nah, apa kebiasaan cahayanya? Ada cahaya yang tembus keluar. Dan medianya, media. Tepuk lagi. Siapa yang juga konsentrasi? Nah, kerjakan. Nah, waktunya sudah habis ya. Ya. Hitung 3, 2, 1. Selesai. 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 Sudah. Sekarang dirapikan. Siapa yang berani untuk presentasi? 2 kelompok saja. Siapa? Kelompoknya siapa yang mau presentasi pertama? Nah, berikut ini adalah kelompok 2 yang akan memaparkan hasil praktikumnya yang telah dilakukan tadi. Ya, silakan kelompok 2, silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Praktik pertama, cahaya merambat lurus. Silakan dilihat pembuktiannya apakah benar. Terlihat, jangan dihalangi biar temannya bisa melihat. Silakan. Lihat. Praktik kedua adalah cahaya menembus medali. Lihat, cahaya menembus air bening. Yang kedua, Cahaya menembus air agak yang agak keruh ya. keruh. Terus, Tiga, ini yang gelap. apakah bisa ditembus? Tidak. Ya. Cahaya dapat dibiaskan. Misalnya yang mana? Seperti ini. Tidak ada perbedaan? Tidak. Tidak. Nah, setelah Setelah saya turunkan ke air bening, apakah ada bedanya? Ada. Seperti patah ya? Ya. jadi sudah dibiaskan ya. Nah, Atau terus dibelokkan? oh iya, dibelokkan betul. Terus percobaan selanjutnya tentang Cahaya dapat dipantul. ya, silakan. Saya dapat dipantulkan misalnya. Seperti ini. Oh ya. Cobaan yang kelima, cahaya dapat diuraikan seperti kaset CD ini. Itu warna kasetnya Warna putih. Jika didekatkan dengan cahaya, seperti warna bukan hijau membentuk. warna pelangi. Hijau warna pelangi. Terdiri dari warna apa saja pelanginya? Merah, Mexico Hibiniu. Ya, apa saja itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Iya, bagus sekali. Apakah ada lagi yang akan dijelaskan? Tidak. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Silakan. Baik. Ya, Mas Rafi, silakan. Cahaya merambat lurus di kehidupan sehari-hari kita contohnya seperti apa? Seperti
mati lampu kan tidak terlihat, apalagi kalau malam hari. Lalu kalau kita menggunakan senter, senternya kan merambat terus. Seperti itu. Jadi benda yang di apa ya itu yang terlihat di depan apa di depannya? Oh, di depannya. Terus seperti kalau kita malam-malam pergi terus naik sepeda apa gitu? Sepeda motor. Nah, lampunya kan merambat terus gitu. Oh iya, betul betul. Nah, apa ada yang bertanya lagi? Tidak. Siapa? Oh ya, Mbak Juli, silakan. Kenapa kalau dimasukkan ke dalam air yang ke dalam botol yang berisi air kok berubah? Ini. Karena cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ya, karena cahayanya dibelokkan yang masuk dalam air sehingga pensilnya terlihat seperti sehingga pensilnya terlihat. Nah, jadi kalau dibelokkan apakah dibelokkan itu kan terlihatnya sudah sama ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Saskia? Mbak sudah? Kalau sudah silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang kedua siapa? Yang mau maju ya silakan Mas Rafli. Di bawah ada praktikumnya. Silakan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Namun sebelumnya biar tambah semangat, mari kita beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya kerja saya. Saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Ya. Yang Pertama, pertama, cahaya merambat lurus. ya. Bisa kalian lihat di sini di balik ujung. Ya, di balik ujung cahaya dilihat terus itu. Nah, bisa dilihat itu yang paling belakang. Bisa dilihat teman-temannya? Bisa. Berarti Cahaya dapat merambat lurus. itu membuktikan Cahaya dapat ya. Dan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, misalnya seperti apa caranya? Bisa dibantu. Yang pertama bisa kalian lihat air bening bisa ditembus oleh cahaya. Nah, Dan air keruh sedikit cahaya ya. dan kopi yang hitam Yang gelap, air yang gelapnya gimana? tidak bisa ditembus. Tidak. Kemudian Berarti itu membuktikan apa? Bahwa cahaya kenapa? cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Tapi jika benda bening bisa ditembus. Oh, iya. Dan yang kedua, Yang ketiga, berarti cahaya dapat dibiaskan. ya. Contohnya seperti apa? Ini. Jika saya masukkan pen di dalam air yang gelas kosong, maka terlihat seperti sama ya. Sama apa tidak? Jika saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka ada perbedaannya, yaitu Disimak ya? pen terlihat seperti bata. Nah, pennya terlihat
terlihat seperti patah. Berarti ada perbedaan apa tidak itu? Ada. Ada perbedaan ya. Dengan media yang berbeda ada perbedaan. Selanjutnya, Cahaya dapat dipantulkan. sisanya seperti Nah, bisa kalian lihat di sini. Ada cahaya-cahaya kan? Ya. Ya. bisa dilihat anak-anak. Yang kelima, cahaya Bisa diapakan? bisa diuraikan. Contohnya, Seperti kaset CD ini. Jika diberi cahaya, maka ada kayak warna-warna ayo pelangi. diperhatikan yang lain. Terbentuk dari warna pelangi Nijiku Hibiniu. Sekian dari penjelasan kami. Ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya ya, Mbak Juli? Kenapa cahaya harus menembus benda bumi? Apa perbedaannya dengan air yang gelap? Itu banyak gelap. Karena kalau air itu bentuknya bening, bening itu transparan. Jadi benda yang transparan itu pasti bisa. Ada yang bertanya lagi anak-anak dari kelompok sini? Ya, Mbak Saskia. Apakah cahaya dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari? Cahaya yang dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Seperti kayak hujan. Terus kan sudah Sudah, kemudian timbullah cahaya terus menjadi pelangi. cahayanya itu dari mana? Cahayanya dari Cahaya apa matahari? matahari. Oh, Dan sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kelompok 1 beri terima kasih pertanyaan yang bagus, presentasi yang luar biasa. Alhamdulillah ternyata anak-anaknya itu sudah mengerti ya tentang bagaimana cahaya dapat dibiaskan, cahaya merambat, cahaya menembus, kemudian cahaya dipantulkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan ya tentang sifat-sifat cahaya ini ya. Kenapa cahayanya bisa dinipu, diuraikan, dipantulkan, merambat terus. Cahaya itu mempunyai 5 sifat seperti yang kalian ketahui, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Semuanya itu bisa dibuktikan seperti percobaan yang kalian lakukan tadi. Namun pada kehidupan sehari-hari bukan hanya dibuktikan melalui praktek saja. Di kehidupan sehari-hari juga ada contohnya, misalnya cahaya merambat lurus, yaitu ketika kita mati lampu pada malam hari. Itu yang kamu gunakan itu adalah senter kamu sebagai penerangan ya. Bisa dari senter HP atau senter yang lain ya. Nah, yang dikenali cahaya senter di depannya itu kan akan terlihat benda-bendanya ya. Itu berarti cahayanya merambat lurus. Kemudian kalau naik sepeda motor pada malam hari, cahayanya itu lampu senternya terlihat ya. Nah, kemudian cahaya bisa dipantulkan pada saat kita berkaca di depan cermin. Terlihat enggak bayangan kita di depan cermin? Terlihat. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Contohnya tadi seperti ini tanpa tatap. Namun pada kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Rafli pergi jalan-jalan ke kolam renang. Setelah kamu lihat kolam renangnya dari atas, akan terlihat dangkal apa enggak? Dangkal. Itu kenapa? Karena adanya pembiasan cahaya yang dibelokkan. Kemudian untuk penguraian cahayanya ini, cahaya dapat diuraikan seperti bentuk pelangi ini dalam
menjadinya pelangi. Seperti itu ya. Kemudian kalau kamu lihat adik kamu bermain apa itu? Balon-balon dari kamunya itu gelembung ya. Nah, itu kan pada gelembungnya membentuk apa? Warna-warni. Nah, itulah sifat-sifat cahaya yang bisa dibuktikan. Nah, sekarang ibu mau tahu kepada anak-anak, mau tanya kepada anak-anak sampai di mana pengetahuannya. Ibu mau tanya. Nah, pelajaran pada materi ini kira-kira di mana materinya yang sulit dipahami? Materinya yang mana yang sulit dipahami? Apakah sudah paham? Apa ada yang belum paham? Sudah paham. Paham semua. Sudah paham kenapa? Karena melakukan apa kok bisa paham? Lakukan praktek uji coba tadi. Ya. Dengan uji coba pembuktian. Nah, setelah itu nanti setelah kalian tahu apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran yang kamu dapat ini. Bisa kamu buktikan? Bisa. Ya. Cahaya menembus benda bening seperti jendela yang ditembus oleh cahaya matahari. Nah, berarti itu nanti kalau ada teman yang bertanya bisa kamu jelaskan ya tentang materi yang kamu udah dapat. Nah, berarti ibu sudah mengerti, berarti sudah paham pada sifat-sifat cahaya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah mengerti, demikian pembelajaran untuk hari ini. Untuk agar pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ya, karena tadi yang memimpin doa pertama Mbak Saskia, sekarang silakan Mbak Saskia ditutup. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, KPD-nya silakan dikumpulkan di depan ketua kelompoknya. Thank you.